Punya 2M, mending beli obligasi atau bangun kos-kosan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Mulai dari video ini, gue akan buat episode namanya Smart Investing, di mana gue akan discuss tentang bisnis, investasi, dan finance. Nah, topik video kali ini, kalau kalian punya dana nganggur, itu mending beli obligasi atau bangun kos-kosan. Dan menurut gue, video ini bakal helpful juga buat kalian yang mungkin nggak berencana untuk berinvestasi salah satu dari dua aset ini. Karena dari sini, kalian juga bakal bisa ngelihat gimana sih approach gue dalam memilih keputusan dalam berinvestasi. Jadi, dari dua pilihan ini, gue akan bahas masing-masing case konservatif dan idealisnya. Yuk, let's get started. Jadi yang pertama, gue akan bahas tentang obligasi. Dan di sini gue pakai contoh SPN ST009. Pertama, kita harus tahu returnnya itu berapa ekspektasinya ya. Ini gue pilih yang tenornya 2 tahun. Tapi kita akan hitung return tahunannya berapa. Jadi kita tahu kalau SPN ST009 itu bunganya itu dia tergantung sama suku bunga Indonesia ya. Suku bunga Bank Indonesia. Itu floatingnya. Dan dia ditambah dengan spread sebesar 140 BPS. Yang artinya itu 1,4%. Jadi kalau dengan suku bunga sekarang kita udah bisa hitung nih bunga yang dihasilkan oleh SPN ini tuh berapa. Jadi bunganya tinggal 6% ditambah 1,4%. Jadi 7,4%. Nah, anggap saja kita punya 2 miliar. Dan di sini kita bisa lakukan quick math ya. Dan kita bisa dapat sekitar 12.300.000. Tapi ingat teman-teman, ini belum termasuk 10% pajak ya, pajak 10%. Kalau kita udah kurangin pajaknya, itu kita bakal dapat bersihnya itu 11,1 juta per bulan. Dan ini kalau kita tahunin, itu bakal jadi 133,2 juta per tahun. Ini adalah pendapatan kalian jika kalian beli obligasi tipe ini ya. Jadi 133,2 juta per tahun. Ini ingat, ini versi idealisnya ya. Ntar di terakhir-terakhir gue akan jelasin versi konservatifnya. Jadi yuk sekarang kita pindah ngitung ke kira-kira pendapatan kita bakal gimana kalau kita punya kos-kosan dengan harga yang sama. Nah, kita anggap dengan modal yang sama 2 miliar itu kita bisa bangun kos-kosan mungkin mungkin selain Jakarta ya, karena harga tanah di Jakarta kan udah benar-benar gila kayaknya. Kalau cuma 2 miliar buat bangun kos-kosan itu nggak bakal cukup. Tapi anggap aja kita bangun kos-kosan ini mungkin di Bandung atau Surabaya. Jadi dengan duit 2 miliar ini kita bisa beli tanah dan bangun kos-kosan sejumlah 10 kamar. Oke, dari sini kita bisa hitung pendapatannya. Misal 1 kamar itu 1,5 juta. Jadi omset kalian kan bisa tinggal kalikan aja. Jadi jumlah kamar dikali biaya kos-kosan bulanan. Jadi dari sini kalian bisa dapat omset sebesar 15 juta. Tapi ingat, ini namanya revenue, omset ya. Jadi belum bersih. Jadi kita harus kurangin sama cost dan biaya operasional. Jadi contoh biaya cost itu seperti biaya pegawai. Anggap aja pegawainya cuma 1 ya, dan kita gaji 2 juta. Dan terus ada cost yang lain lagi itu listrik dan air. Itu gua perkirakan sekitar 4 jutaan lah. Dan dari sini teman-teman kan bisa ngitung profitnya ya. Jadi 15 juta revenue dikurangin total cost. Di situ 15 jadi kurangin 6. Itu kalian bakal dapat bersih 9 juta per bulan. Dan per tahunnya kalian bakal bisa dapat 9 kali 12 kan. Jadi 108 juta per tahun. Nah, angka ini tuh lebih sedikit ya kalau kita bandingkan dengan pendapatan dari obligasi tadi. 133 juta per tahun. Dan ini juga belum termasuk opportunity cost teman-teman untuk bangun kos-kosan ini. Ya kan? Karena buat kalian beli tanah, bangun kos-kosan, dan ngurusin kosnya, itu kalian perlu waktu juga kan. Sedangkan kalau kalian beli obligasi, itu kalian nggak perlu ngeluangin waktu. Oke, jadi kita udah ngelakuin 2 hitungan versi idealis ya, di 2 pilihan investasi ini. Sekarang kita akan hitung versi realistisnya. Yuk, let's get started. Jadi kita balik lagi ke perhitungan obligasi. Teman-teman harus tahu bahwa suku bunga itu bisa turun ya. Dan sekarang ini suku bunga kita itu lagi tinggi-tingginya. Karena kondisi ekonomi ini lagi kurang, tapi diperkirakan menurut gua, opini gua, itu suku bunga itu bakal turun ke depannya. Karena ekonomi dunia ini sedang mengalami perbaikan. Dan inflasi di Indonesia itu juga kecil sekarang. Dan biasanya suku bunga ini itu akan mengikuti angka inflasi. Jadi prediksi gua suku bunga bakal turun. Anggap aja lah rata-rata suku bunga ke depannya itu 4%. Jadi kita ganti hitungan kita sebelumnya. Di mana suku bunga Bank Indonesia kita itu 6%, sekarang diganti 4%. Kalau dari sini, dengan hitungan semua yang sama, kita ganti satu konstanta itu aja,
kita bakal dapat 9 juta per bulan atau 108 juta per tahun. Jadi turun lumayan ya dari 133 juta per tahun. Nah, buat yang pilihan kos-kosan itu kita juga harus realistis karena sebenarnya banyak hal yang kita harus pikirin ya. Yang pertama itu adalah okupansi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue pernah kerja di tech hospitality company ya, dan gue kenal sama banyak owner hotel. Dan mereka juga cerita bahwa okupansi itu nggak selalu harus 100%. Kebanyakan itu kalau hotelnya sepi ya okupansi levelnya itu bisa sangat rendah. Jadi anggap aja kos-kosan kalian ini all year round itu penuhnya 80%. Jadi okupansi rate-nya itu 80%. Dari sini pendapatan kalian bisa dihitung daripada 15 juta, pendapatan kalian itu bakal jadi cuman 12 juta. Karena ya setiap saat cara rata-rata cuman 80% kamar yang penuh. Terus ada juga sebenarnya kos lain yang mungkin teman-teman yang belum punya properti itu belum tahu ya. Itu adalah properti itu perlu di maintenance juga ya. Dan biayanya ini bisa sangat bervary tergantung properti kamu lokasinya di mana dan rumah atau apartemen dan lain-lain. Tapi in general, the general guideline itu kita ambil 1% dari asset value itu adalah biaya maintenance properti itu selama 1 tahun. Contohnya kita kan punya properti tadi, properti kos-kosan ini kan seharga 2 miliar. Jadi kita ambil 1%-nya dari value itu sebagai biaya maintenance tahunan. Jadi kan kita bisa dapat 20. Artinya untuk memaintain properti ini kita perlu 20 juta per tahun. Misal benahin saluran pipanya atau misal gentengnya ada yang bocor. Dan dari sini kita kurangin ya. Jadi kita dengan occupancy rate 80% tadi itu omset kita itu bakal 6 juta per bulan dikali 12. Terus kita kurangin dengan biaya maintenance tahunan. Dan di sini kita dapat bersihnya itu cuma 52 juta per tahun. Nah, dari tadi kan kita ngomongin return tahunan ya. Tapi gimana kalau soal jangka panjang? Nah, disinilah mungkin bangun kos-kosan itu akan memiliki case yang cukup kuat. Jadi anggap aja selama 5 tahun kita itu bisa ngitung ya angka bunga atau cash flow yang kita dapatkan dari obligasi atau kosan itu kan. Jadi total kalau kalian dengan pendapatan tadi per tahunnya selama 5 tahun, kalau kalian invest di obligasi itu kalian akan dapat 540 juta. Sedangkan cash flow kalian dari kos-kosan itu akan menjadi 260 juta. Jadi bedanya lumayan ya. Kan anggap aja ini obligasi itu tenornya 5 tahun. Jadi setelah tenornya selesai, duit kalian, modal kalian kan itu kan akan dibalikin ya. Kalau di case obligasi, kalian akan bakal dapat 2 miliar kalian. Tapi kalau properti, itu kan bakal tergantung nilai properti kalian setelah 5 tahun lagi. Jadi kalau kalian mau total modal sama pendapatan dari bangun kos-kosan ini itu sama dengan modal plus bunga dari SBN itu tadi, properti kalian itu harus dihargai sebesar 2 miliar 280 juta. Jadi naik sekitar 280 juta untuk menyamai selisih perbedaan dari bunga tadi. Tapi kalian juga harus tahu kalau kalian jual properti itu banyak biaya lainnya loh. Contohnya ada PPH, biaya notaris, dan kalian juga misal kalau kalian pakai agen untuk masarin properti kalian juga harus bayar fee ke agen itu. Jadi yang gua perkirakan kalau kalian mau break even sama obligasi tadi, nilai properti kalian itu harus jadi 2,5 miliar dalam 5 tahun ya. Based on dari pengalaman gua sebagai owner beberapa apartemen dan rumah yang nyewain ke tenan-tenan, harga sewa itu udah nggak naik ya selama 5 tahun terakhir. Harga jual juga nggak naik. Tapi ini tentunya bukan berarti bahwa harga properti nggak akan naik ke depannya juga ya. Mungkin bakal bisa naik. Tapi balik lagi, apakah teman-teman percaya bahwa kos-kosan yang kalian bangun ini dalam 5 tahun itu minimal harus naik 25%? Nah, dan belum lagi seperti yang pernah gue touch di poin gue sebelumnya, ada opportunity cost yang lebih besar di kalian bangun kos-kosan. Karena kalian perlu cari tanah, kalian perlu bangun kos-kosannya, kalian perlu ngerekrut pegawai untuk jagain kosannya. Sedangkan untuk dalam pembelian obligasi, kan opportunity cost kalian itu lebih kecil. Hal yang kalian harus lakukan itu kan lebih sedikit. Mungkin kalian harus research nih, apakah obligasi yang ini bagus. Mungkin kalian cuma bisa spend nggak nyampe 1 minggu untuk research itu, dan kalian beli, dan kalian udah nggak harus ngapa-ngapain lagi. Beda dengan kos-kosan di mana ya mungkin kalian harus monitor kos-kosan kalian. Kalau misal kemalingan gimana? Kalau misal ada tenant kalian kos-kosan yang nakal dan nggak mau bayar, nggak mau keluar, nah gimana? Oke guys, so that's the end of the video. Gue berharap video ini tuh bakal bisa helpful buat teman-teman, bukan cuman yang bingung ya milih antara beli obligasi atau bangun kos-kosan, tapi mungkin teman-teman yang nggak berencana melakukan investasi di dua aset ini itu juga punya gambaran gimana sih caranya kita itu ngitung ekspektasi return investasi kita dengan approach yang methodikal, dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan fakta dan data yang ada. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Dan tunggu video selanjutnya dari gua di episode Smart Investing ini. See you guys!